Assalamualaikum teman-teman semua. Kita masih di Kalimantan Barat BTM Mart 1. Jadi ini toko pertamanya BTM Mart. Ini toko masih konsep tradisional dan kita akan coba mengunjungi, kita akan cek apa yang mungkin akan perlu dibenahi untuk menunjang operasional dan sistem kerja. Sedikit cerita teman-teman, jadi toko ini omsetnya bagus. Per hari itu minimal 30 juta. Namun karena tidak dilandasi dengan administrasi yang tertib, akhirnya banyak barang yang hilang atau banyak data yang tidak cocok dengan fisik barang dagangan. Kita cek dari depan sini teman-teman. Jadi di sini kita masih jualan ini apa Mas? Minyak ya? Oh ini pertalit ya? Kita masih jualan pertalit. Terus kita masih ada timbang apa itu Mas? Ayam beras yang besar, yang besar. Makanan ayam. Ya. Masih jual makanan ayam. Di sini kita juga jual LPG. Jadi tempat ini memang untuk khusus curah, baik minyak BBM ataupun minyak goreng. Di sini tempatnya. Nah, kita akan coba cek artinya apa yang mungkin barangkali menurut kami bisa menjadi konsep atau toko yang sederhana dan sistemnya mudah dipahami serta administrasinya juga tertib. Kita coba masuk ke depan. Ramai tokonya sih teman-teman, karena ini konsepnya juga toko ecer dan grosir. Nah, sebelah sini admin ya, Mbak Yuni ya. Ini adminnya ya. Jadi Mbak Yuni ini yang bagian nginput ketika ada barang masuk, gitu bener ya Mbak ya? Barang masuk, Mbak Yuni nginput, terus baru nanti masuk ke toko untuk dilakukan pendisplayan. Atau begitu Mbak Yuni terima barang, nanti pilihannya bisa didisplay di toko atau dikirim ke toko BTM Mart 2 gitu ya, maksudnya ya. Kondisinya seperti ini. Jadi supplier itu datangnya ke sini, nanti baru Mbak Yuni yang input sebagai adminnya, barang ini mau dikirim ke toko sebelah atau ke toko sana. Sudah bagus, sesuai dengan apa namanya, rule-nya, pengennya BTM Mart itu karena rencananya akan buka di beberapa tempat, nggak cuma 2 cabang saja. Paling tidak BTM Mart punya gudang sendiri, di mana gudang itu nanti yang akan mendistribusikan barang-barang dari supplier. Gudang itu nanti akan berdiri sendiri. Jadi gudang yang akan mendistribusikan ke toko A dan toko B, toko C dan toko yang lainnya. Toko kondisinya seperti ini teman-teman. Nah ini rencana nanti di belakang sini itu juga akan dipakai gudang juga. Ini dulu banyak tikusnya teman-teman, tapi karena sekarang sudah ditembok jadi rapi untuk menghindari tikus karena banyak sekali tikusnya. Rencana nanti memang gudang akan dilebarkan karena akan dipakai untuk mensupport toko cabang-cabangnya. Nah, karena tokonya konsepnya grosir teman-teman, ecer dan grosir. Ini ada beras. Halo, ya pagi teman-teman. Kalau bisa lihat kondisi tampilan tokonya seperti ini. Ya kalau konsep grosir sih masuk ya, dengan kita pakai kak yang tinggi, ini sangat masuk sekali. Cuman memang kalau saya lihat sini teman-teman, ini penataan barang dagangannya atau penataan shelvingnya kurang maksimal. Harusnya ini kalau penataan shelvingnya bisa rapet, nggak kelihatan kelowong. Atau seandainya memang nggak ada shelvingnya, teman-teman bisa display dengan cara seperti ini, kita tumpuk. Saya kasih contoh, nanti kesannya akan beda. Nah teman-teman, dengan kita display tumpuk seperti ini akan kelihatan penuh. Beda sama yang tadi, kalau misalkan enggak, nah ini kan masih sangat lowong. Ini masih bisa dimaksimalkan tambahan shelving, itu contohnya. Rencana ini nanti akan dikonsep modern. Harapannya dengan kita konsep modern, kita renovasi penuh, kita atur displayannya, terus kemudian kita atur sistemnya, program kasirnya, sehingga memudahkan untuk sistem administrasi di toko ini. Karena dari cerita owner bahwa toko ini administrasinya kurang tertib, stok opnamnya kurang tertib, penginputannya kurang tertib, sehingga mungkin ini perlu dibongkar dari awal. Baik kondisi fisiknya, penataan displayannya, atau mungkin administrasinya, SDM karyawannya perlu kita bongkar dari awal. Di sini juga masih ada etalase juga. Nah ini masih ada rak yang dibuat sendiri dari rak kayu ya. Wajar kalau misalkan banyak barang yang kosong, karena di luar pulau ini juga kita harus aktif mencari barang dagangan ke supplier kalau misalkan mau menjaga kestabilitasan barang. Dan tokonya juga rame ya. Ini
pakai rak tinggi yang 180 cm. Nah, ini masih banyak yang belum ada harganya. Ini susu teman-teman, susu ini kalau di lorong tengah seperti ini bahaya karena tidak terkontrol, tidak bisa diawasi secara langsung, dan ini belum ada harganya semua. Bahaya ini, nanti bisa menimbulkan atau memberikan kesempatan buat orang lain. Nah, masih jualan ini juga ada ini sepatu juga seperti ini kondisinya. Kenapa akhirnya cara administrasinya nggak tertib? Ini banyak barang yang tidak ada barcode-nya. Akhirnya kasir juga susah nanti akan mendeteksinya. Ini barang apa, sudah tercatat belum? Ini plastik, ini barang apa namanya? Sandal ini sandal apa mereknya? Nah, ini yang bahaya teman-teman. Ini juga nggak ada barcode-nya. Ini namanya apa? Khawatirnya apa? Kasir nggak tahu barangnya, terus asal ketik. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan administrasi atau barang yang banyak yang selisih. Itu di sini karena barang banyak tidak ada barcode-nya, sehingga kasir akan kesulitan untuk mendetek barang ini yang kita jual. Ini popok. Ya, kondisinya seperti itu teman-teman. Ini kalau tokonya hanya fokus di penjualan saja ya, tidak memperhatikan perapiannya, terus kemudian informasi price tag atau harganya, terus kemudian konsep tokonya. Akhirnya ya mohon maaf, memang ini agak sedikit perlu dibantu untuk melakukan penataan ulang agar sistem kerjanya jadi lebih enak. Plafonnya saya pikir masih bagus sih. Plafon masih bagus, hanya mungkin butuh ditambahi penerangan saja ya. Kalau lantainya ya ini karena jarang didetail akhirnya jadi coklat. Penataan lemari pendingin ini harusnya jadikan satu. Oke teman-teman, yang kondisi tokonya hampir sama seperti ini udah bagus sih teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kemudahan-kemudahan untuk sistem kerja di toko atau kemudahan-kemudahan untuk administrasi bisa jalan. Apa yang bisa memudahkan administrasinya itu baik stok opnamnya atau barang-barang yang tidak ada labelnya, penataan barang dagangannya, itu memudahkan administrasi karyawan di toko. Saat melakukan stok opnam enak, saat melakukan transaksi penjualan enak karena ada barcode-nya, terus kemudian saat melakukan administrasi yang lain jadi enak. Masuk itu tadi apa, literan itu apa, jual bensin sama minyak itu juga perlu ditertibkan juga nanti terkait programnya seperti apa supaya nggak rancu juga nanti stok dan fisiknya gitu ya. Teman-teman yang kondisi tokonya sama seperti ini, coba cek apakah administrasi tokonya atau apakah stok tokonya sudah update, sudah baik, sudah benar. Jangan sampai kita jualan, kita terlena dengan omset kita yang tinggi, namun kita nggak tahu nih stok barang dagangan kita itu sebetulnya ada berapa. Itu yang bahaya. Kita nggak tahu pertumbuhan tokonya, tahu-tahu barangnya habis. Itu yang sangat bahaya. Oke, terima kasih teman-teman. BTM Mart Kalimantan Barat. Assalamualaikum.